Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk kita di masa yang akan datang. Baik, mungkin untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, silahkan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kan kita tadi sudah berdoa. Nah, terus setelah kita berdoa, saya ingin absen dulu anak-anak yang hadir pada hari ini. Oke, kita absen. Baik, kita sudah berdoa dan langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu tentang yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang pembelajaran kooperatif. Baik anak-anak, di sini ada yang sudah tahu apa itu pembelajaran kooperatif. Nah, di sini kita akan membahas tentang pembelajaran kooperatif, yang dimana pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan aktivitas dan belajar dalam kelompok kecil secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama, yang dimana nanti pada saat pembelajaran kita akan membentuk sebuah kelompok yang dimana di situ kita akan membahas tentang materi yang kita pelajari hari ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Adapun karakteristik utama pada pembelajaran kooperatif yaitu saling ketergantungan positif, terus interaksi tatap muka, akuntabilitas individual, keterampilan sosial, dan evaluasi kelompok. Nah, yang dimana saling ketergantungan ini nanti kan ada pembagian kelompok. Pasti pada saat pembagian kelompok kita akan saling bergantung antara teman kita yang lainnya. Dan juga interaksi tatap muka yaitu kita saling berinteraksi dengan teman kelompok kita secara langsung dan seterusnya. Dan yang terakhir kan ada evaluasi kelompok, yang dimana setelah kita mempelajari pembelajaran kooperatif ini, yang sekarang kita akan mengevaluasi masing-masing kelompok. Baik, sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Sudah tidak ada, oke, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan kerjasama, yang kedua meningkatkan hasil belajar, yang ketiga membentuk karakter positif, dan yang keempat melatih komunikasi efektif, dan yang terakhir mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, yang dimana nanti anak-anak sekalian kita akan membuat seluruh siswa aktif untuk menjawab, mengerjakan soal, bertanya, dan lain sebagainya. Jadi nanti tidak ada kata saya tidak bisa, ibu saya tidak bisa, tapi kita harus yakinkan diri kita bahwa kita bisa. Oke, kita lanjut lagi. Adapun jenis-jenis model kooperatif yang dimana yaitu yang pertama ada TSTS, yaitu to stay to stray, yang kedua ada jigsaw, yang ketiga ada match, yang keempat ada snowball throwing, dan yang kelima yaitu TPS, think, pair, and share. Kita lanjut. Adapun kelebihan pembelajaran kooperatif, yang pertama yaitu siswa lebih aktif, yang dimana di sini siswa akan lebih aktif berbicara, aktif menjawab, maupun aktif bertanya. Yang kedua yaitu meningkatkan interaksi sosial, yang dimana siswa akan lebih sering berinteraksi dengan siswa yang lainnya maupun dengan guru yang mengajarkan materi pada saat itu. Yang ketiga melatih berpikir kritis, yang dimana juga siswa akan diajar untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah dengan teman kelompoknya. Terus yang keempat yaitu memperkuat pemahaman konsep, karena di pembelajaran kooperatif ini biasa menggunakan pembelajaran yang lebih dekat dengan siswa, yang dimana konsep tersebut mampu dipahami siswa dengan baik dan jelas. Baik, kita lanjut lagi untuk kekurangan pembelajaran kooperatif. Nah, di dalam kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan pembelajaran kooperatif itu ada 3, yang dimana pembelajaran kooperatif ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pembelajaran biasa. Yang kedua, ketergantungan antara anggota
dalam waktu tertentu. Pembelajaran ini menekankan kerjasama, interaksi, pemahaman konsep melalui permainan edukatif. Nah, nanti saya akan membagi secara berkelompok, yang dimana ada kelompok yang memegang kartu jawaban dan ada kelompok yang memegang kartu pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, saya persilahkan. Silakan saudari Adis. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk model pembagian kelompoknya ini saya ulangi lagi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa nanti ada kelompok yang memegang kartu jawaban dan ada kelompok yang memegang kartu pertanyaan. Nah, kartu pertanyaan nanti pada saat saya sudah bagikan kartunya, masing-masing pasangan atau masing-masing kelompok mencari jawaban yang benar yang sesuai dengan kartu jawabannya dan kartu pertanyaannya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Sudah tidak ada? Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita gunakan dalam permainan atau pembagian kelompok nanti. Nah, adapun yang saya akan gunakan yaitu operasi penyebelahan bilangan bulat. Nah, jika tanda sama, saya jelaskan dulu ya sebelum kita masuk ke pembagian kelompoknya. Jika tanda sama, materi yang akan saya gunakan yaitu, saya ulangi, penyebelahan bilangan bulat. Nah, konsep dasarnya yaitu jika tanda sama, angka dijumlahkan tanda ikut bilangan terbesar. Contohnya, positif 7 tambah positif 5 sama dengan positif 12. Nah, yang dimana positif ketemu positif itu kan hasilnya positif. Jadi tetap di sini kita jawabannya itu 12. Nah, terus untuk contoh yang kedua yaitu minus 4 tambah minus 3 sama dengan minus 7. Nah, kenapa di sini ada minus 7? Kenapa kok bukan positif? Nah, yang dimana jika gini perumpamannya yaitu negatif adalah sebuah utang. Jika kita memiliki 4 utang ditambah dengan 3 utang selanjutnya, kita sudah memiliki berapa utang? Pasti kita memiliki 7 utang karena di sini bukan kita mengurangi utang kita, tapi kita menambahkan utang kita, makanya di sini tetap angka minus 7. Baik, ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Sudah jelas? Baik, kita masuk ke dalam pembagian kelompok. Nah, di sini saya mempunyai kartu pertanyaan ada 5 kartu pertanyaan berbeda dan ada kartu jawaban dengan 5 juga jawaban yang berbeda. Nah, saya akan membagi untuk kelompok sini adalah kelompok yang memegang kartu pertanyaan dan kelompok sini yaitu kelompok yang memegang kartu jawaban. Nah, sebelum itu saya akan bagikan dulu terlebih dahulu kartu pertanyaan dan kartu jawabannya. Baik, saya bagikan terlebih dahulu. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memegang kartu pertanyaan dan kartu jawabannya? Sudah? Baik, kita akan masuk ke permainannya. Nah, sebelum kita mulai permainannya, saya akan menjelaskan bagaimana cara bermain kita pada hari ini. Nah, nanti saya akan memberikan waktu kepada orang yang memegang kartu jawaban dan memegang kartu pertanyaan untuk menghitung berapa sih sebenarnya jawaban yang benar, berapa sih yang memegang kartu ini. Nah, untuk aba-aba permainan kita pada hari ini yaitu saya akan menggunakan aba-aba berdiri dan bergerak, yang dimana kalau saya sudah bilang berdiri, semua siswa berdiri, dan kalau saya sudah bilang bergerak, semua siswa mencari pasangan masing-masing untuk kartu pertanyaan dan kartu jawabannya. Sampai sini sudah paham atau masih ada pertanyaan lain? Paham? Baik, mungkin kita bisa langsung mulai saja permainannya. Kita mulai. Saya akan memberi aba-aba. Yang pertama, siap semuanya? Siap. Oke. Berdiri. Bergerak. Baik, sudah menemukan pasangannya masing-masing. Oke, coba kita lihat dulu. Saya akan periksa semua jawabannya untuk pasangannya. Baik, saya lihat tadi semua jawaban dari siswa sudah benar. Kita beri aplaus untuk diri kita semuanya. Oke. Itulah tadi salah satu tipe pembelajaran kooperatif menggunakan tipe match. Bagaimana anak-anak? Seru?
Iya, seperti itu. Tetapi kita akan memakan waktu banyak karena memang tadi ada beberapa penjelasan kalau pembelajaran kooperatif ini menggunakan waktu yang lama karena kita tadi mau menghitung dulu, mencari pasangannya dulu, mencocokkan jawaban dengan benar. Baik, setelah kita mempelajari tadi tentang tipe pembelajaran kooperatif yaitu tipe match, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Baik, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Untuk penutupnya, saya ulangi sekali lagi bahwa pembelajaran kooperatif mendorong siswa aktif bekerja sama dan berkembang secara sosial maupun akademik, yang dimana dalam pembagian kelompok tadi kalian sudah berperan aktif, telah mengatur kerjasama juga, berkembang secara sosial maupun akademik, yang dimana dalam kelompok tadi kalian sudah berinteraksi, bekerja sama dengan teman-temannya, berkembang secara sosial. Maksudnya di sini kalian telah berinteraksi dengan teman kalian dan kalian juga mampu berkembang secara akademik karena kalian mampu menjawab soal dengan baik dan benar. Baik, itu saja mungkin tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.